ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India. Saya datang langsung ke Cikias. Saya lihat, ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Wah, impor punya nih ya. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung ibu ketemu saya. Bu Ani Yudhoyono. Tahu? Saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Ya. Penyantetnya ini, Bu. Benar, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Baik. Shalom saudara-saudara. Di video ini saya mau menunjukkan kepada saudara-saudara sekaligus mengomentarinya suatu kalimat dalam podcast Bang Deddy Corbuzier yang mengundang Guru Gembul, di mana di sekitar menit keempat Guru Gembul membuat statement seperti ini. Sekali orang yang percaya padanya. Dan inilah yang jadi masalahnya, orang yang sebenarnya bukan agamawan jadi agamawan. Saya kemarin misalkan ya, ada banyak di kolom komentar saya itu, ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjelekkan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke sorga, ke neraka, dan sebagainya. Wah, bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Benar. Nah guys, itulah statementnya. Guys, Guru Gembul berkata bahwa saya bukannya mau menjadikan Kristen. Nah, saya mau katakan kepada Guru Gembul, emang Guru Gembul enggak sedang menjelekan Kristen yang asli. Karena Kristen yang asli itu enggak pernah menganggap klaim-klaim membunuh Sai Baba itu benar. Kita percaya itu bohong malahan. Juga Kristen yang sejati itu enggak bakalan percaya sama kesaksian-kesaksian dari orang yang bukan rasul, bukan nabi, itu mengaku mendapat penglihatan atau mengaku dibawa ke surga dan neraka. Hanya Kristen-Kristen palsu yang mempercayai hal-hal demikian. Saudara-saudara, saya bukan mengatakan orang Kristen itu enggak mempercayai hal-hal supernatural semacam itu. Orang Kristen yang asli itu mengimani semua yang tertulis di dalam Alkitab. Kita percaya itu nyata dan real. Allah mendatangkan 10 tulah, Allah membelah lautan, Allah memberhentikan matahari, Yesus lahir dari perawan, ya. Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang. Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, bahkan Yesus membangkitkan orang mati, ya. Bahkan dia naik ke surga itu melintasi awan-awan, itu kita percaya semuanya. Ya, bahkan penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu kita orang Kristen mengimani itu. Kita meyakini segala nubuat di dalamnya. Nah, soal kenapa kami itu mempercayai mereka di Alkitab, tapi nggak percaya sama pendeta di zaman sekarang, itu karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka hidup di zaman di mana Allah sedang berkarya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan yang mana itu sudah tuntas, sudah sempurna di saat kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu semua ya sudah dicatat, dikunci di dalam kitab Wahyu, dan itu ditulis oleh para rasulnya atau orang-orang yang dekat dengan para rasul, dekat dengan Kristus. Jadi orang Kristen hari ini tuh nggak perlu termangu-mangu dengan orang-orang yang mengaku mendapat penglihatan dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu tentang siapa Allah dan apa yang Allah sedang dan akan lakukan, ya,
yang sudah Allah lakukan, itu semua sudah tuntas di dalam Alkitab. Dan tugas kita hari ini, para pendeta, orang Kristen juga, bukan membuka telinga bagi dongeng-dongeng para pendeta penipu masa kini itu, tetapi mendalami kitab suci, mempelajarinya kitab demi kitab, pasal demi pasal, ayat demi ayat, bahkan kata demi kata. Kalau Anda belum melakukan pendalaman pada kitab suci, setiap kitab di dalamnya, setiap pasal, setiap ayat di dalamnya, bahkan setiap kata di dalamnya, lewat bahasa aslinya, lalu Anda serta-merta datang membawa firman yang baru dari entah dari mana, ngaku-ngaku pergi ke sorga, ke neraka, maka Anda penipu dan membuat orang Kristen memalingkan matanya dari Alkitab itu sendiri. Saudara-saudara, lihat video ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Guru Gembul, khususnya untuk podcast Bang Dedi yang sudah sempat menyinggung hal ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena jujur, saya pribadi itu sangat sedih melihat bagaimana kekristenan akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia ini, itu diperkosa dengan paham-paham atau ajaran setan yang membuat praktik orang Kristen hari ini cuma berorientasi pada mujizat, pada penglihatan, ya, klaim ke surga, ke neraka, dan lain sebagainya. Dan banyak yang minat. Dan benar, ya, karena masyarakat Indonesia itu masih banyak yang sakit, ya. Inilah juga alasan mengapa bangsa ini sulit maju, saudara, sulit maju. Karena malas belajar yang penting seperti iptek, ya, demi mempelajari hal-hal yang aneh, ya. Sekian video saya, saudara. Tuhan berkati.